Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu, Bapak Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Sarapan Gratis pada mosi kali ini, yaitu mosi kenaikan PPN menjadi 12% sebagai langkah reformasi struktural untuk meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia, berdiri sebagai tim kontra. Saya, Dafa Izzuddin Muhammad, sebagai pembicara pertama, izin untuk menyampaikan argumen. Yang pertama adalah sebelum kita melebar terkait dengan mosi pada hari ini, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah PPN 12%. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri pada setiap mata rantai produksi dan juga distribusi. Tarif 12% ini berarti setiap barang dan jasa dikenai PPN akan mengalami pertambahan nilai 1% dari nilai aslinya, yaitu 11%. Perlu diketahui bahwasannya PPN ini bersifat regresif atau semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin berat beban PPN yang akan ditanggung secara personal ataupun proporsional. Reformasi struktural sendiri kita definisikan sebagai perubahan mendasar pada kerangka kebijakan, kelembagaan, atau fondasi sistem ekonomi untuk memperbaiki dari sistem kinerja jangka panjang. Reformasi ini bukan sekedar mengubah angka tarif, tetapi harus menyentuh dari hal-hal struktural atau hal-hal yang pada akar masalah, seperti basis pajak yang sempit, administrasi yang lemah, dan juga kepatuhan pajak yang masih bersifat rendah. Kemudian kemandirian fiskal adalah kemampuan negara membiayai seluruh belanja pemerintahan dari sumber pendapatan domestik, terutama dari pajak itu sendiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada utang luar negeri. Ini adalah cita-cita yang mulia dan akan kami sangat dukung secara penuh. Tetapi jikalau kemandirian fiskal ini tidak boleh dicapai dengan cara yang merusak dari sistem ekonomi itu sendiri. Nah, sehingga dari definisi tersebut ada berbagai urgensi untuk kita bahas terkait dengan mosi kali ini. Nah, kali ini tim kami masih dalam penolakan mosi ini yang sangat krusial. Karena ini kebijakan menyangkut dari sisa nasib 280 juta rakyat Indonesia. Mari kita lihat faktanya bersama-sama. Data BBS menunjukkan bahwa pertumbuhan upah nasional per Februari 2025 hanya 1,94% atau 3,2 juta rupiah menjadi 3,33 juta per bulan. Sementara itu, inflasi nasional sudah mencapai 2,65% secara pertahunan. Apa artinya dari nilai ini? Pertumbuhan upah lebih rendah daripada nilai inflasi itu sendiri. Artinya apa? Daya beli real masyarakat turun, gaji yang diterima hari ini tidak cukup untuk membeli barang-barang dan juga jasa yang samar seperti tahun lalu. Belum lagi kita berbicara pada kelas menengah pada saat ini yang sedang kesulitan masalah ekonomi, sulitnya untuk mencari dari pekerjaan yang sangat layak dan juga biaya-biaya hidup yang semakin tinggi angkanya. Namun pada saat ini pemerintah malah mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN, akan menaikkan PPN itu sendiri. Pertanyaannya adalah apakah ini waktu yang tepat? Apakah rakyat yang sedang terhimpit kali ini layak untuk kemudian diberikan beban yang sedemikian hingganya untuk menaikkan dari pajak itu sendiri? Ini adalah urgensi yang akan kita bahas pada kali ini. Sehingga kami akan menyiapkan berbagai argumen pada kali ini. Yang pertama adalah kenaikan tarif PPN sendiri bukan merupakan reformasi dari struktural itu sendiri. Reformasi adalah perubahan daripada fondasi. Namun kebijakan ini hanya mengubah satu angka di undang-undang dari 11% menuju 12% tanpa menyentuh masalah klasik dan juga struktural perpajakan Indonesia seperti basis pajak yang rendah dan juga kepatuhan yang sangat rendah atau basis pajak yang sangat sempit. Kemudian kita berbicara dari fakta itu sendiri. Ketika PPN naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, rasio penerimaan PPN sendiri terhadap PDB tetap stagnan di angka 3,5%. Artinya apa? Kenaikan tarif tidak serta-merta meningkatkan penerimaan jika administrasi tidak dipenuhi dan juga tidak dibenahi secara utuh. Bahkan peningkatan tarif PPN justru menambah insentif bagi pengusaha untuk menghindari dari status pengusaha kena pajak itu sendiri. Kemudian argumen yang kedua adalah kenaikan PPN melemahkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi di saat gaji masyarakat tetap stagnan. PPN adalah pajak konsumsi. Ketika tarif naik, harga barang dan jasa juga ikut naik. Kelas menengah dan bawah menghabiskan hampir seluruh pendapatannya untuk konsumsi akan terkena dampak yang paling berat. Kedua, dan ini
Diperparah daripada ini yang paling penting, pendapatan masyarakat tidak naik secara signifikan. Mari kita, kalau misalkan kita bandingkan dari data BPS sendiri menunjukkan bahwasanya rata-rata pertumbuhan upah nominal buruh Indonesia dalam 2 tahun terakhir ialah sekitar 2-3% per tahun. Sementara itu tingkat inflasi itu kenaikan harga kebutuhan pokok sudah tergerus di angka yang sama. Bayangkan kalau misalkan kita bayangkan ada di situasi tersebut. Di satu sisi gaji buruh pabrik atau pegawai swasta hanya 50.000 sampai 100.000 per tahun. Di sisi lain, pemerintah menaikkan tarif PPN yang menyebabkan harga seluruh rantai distribusi dan juga bahan baku, logistik dan juga produk jadi juga ikut melambung. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat juga bisa turun, konsumsi lemah dan juga pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Ketika ekonomi melambat, pendapatan negara dari pajak-pajak lain juga ikut melambat. Ini adalah ironi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara justru menggerogoti sumber-sumber pendapatan lainnya. Karena sejatinya kemandirian fiskal tidak akan pernah tercapai jika rakyatnya tidak memiliki daya beli yang kuat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, maka dengan segala pertimbangan tadi, tim kontra menolak mosi ini secara mutlak. Kemandirian fiskal yang sejati adalah kemandirian yang dibangun atas punggung rakyat yang kuat, bukan rakyat yang tergerus. Terima kasih, kami sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan Dewan Juri, saya Rasya Andika sebagai pembicara kedua pada tim kontra. Pada mosi kenaikan PPN menjadi 12% sebagai langkah reformasi struktural untuk meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia. Dewan Juri, standing point kami jelas bahwa kami tidak menolak pentingnya peningkatan penerimaan negara. Tetapi, menaikkan PPN bukan satu-satunya solusi dan dapat menciptakan beban sosial ekonomi yang lebih besar terutama bagi masyarakat. Mengapa kami menganggap demikian? Dewan Juri, kami membawa 2 poin argumen utama untuk meningkatkan standing point kami. Yang pertama adalah bahwa peningkatan PPN itu akan membebani masyarakat. Kemudian yang kedua adalah terdapat cara lain untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Nah, yang pertama adalah mengenai peningkatan PPN itu akan membebani masyarakat. Dewan Juri, kami paham bahwa PPN itu memang tidak mempengaruhi kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya. Namun, perlu diingat juga bahwa kebutuhan sekunder seperti barang-barang elektronik, entah itu HP, laptop, televisi, dan lain-lainnya, kemudian kendaraan bermotor, pakaian, bahkan juga makanan dan minuman tertentu, itu tetap saja terpengaruh. Makanan olahan dan makanan kemasan, atau bahkan produk industri itu tetap saja terpengaruh. Artinya, itu nanti akan mempengaruhi kemampuan atau bahkan daya beli dari masyarakat. Daya beli masyarakat itu akan berkurang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang dan diimpikan itu tidak akan terjadi, bahkan bisa saja berkurang. Kemudian, seperti yang pembicara saya sampaikan tadi, bahwa PPN itu merupakan pajak yang regresif. Artinya dia akan lebih mencekik bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian, peningkatan PPN yang tidak disertai dengan transparansi hanya akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadi penggelapan pajak pada masyarakat. Peningkatan PPN yang secara serta-merta itu tidak akan meningkatkan insentif masyarakat untuk membayar pajaknya secara langsung. Kemudian, yang kedua adalah terdapat cara lain untuk menciptakan kemandirian fiskal. Dewan Juri, kami paham bahwa meningkatkan penerimaan pajak itu memang adalah cara yang paling umum untuk meningkatkan pemasukan negara. Tetapi dampak negatif yang dihasilkan juga tidaklah sedikit, seperti yang telah tim saya sampaikan tadi. Kemudian, menurut Bank Dunia, C-efficiency itu adalah sebuah metode untuk mengukur perbandingan antara pajak yang berhasil dikumpulkan dengan potensi pajak yang bisa diperoleh. Dan rasio Indonesia saat ini itu masih tergolong rendah, yakni 0,53. Dengan idealnya itu adalah 1. Artinya apa? Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu masih belum optimal dan memiliki ruang yang sangat besar untuk dilakukannya perbaikan. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan? Daripada meningkatkan PPN menjadi 12%, cara yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan pajak dan juga reformasi sistem perpajakan. Dan jadi, tidak semua aktivitas ekonomi itu tercatat, sehingga penerimaan pajak masih belum maksimal. Sehingga bisa saja mungkin bisa dilakukan kampanye edukasi, penerapan hukum yang lebih tegas, serta penjelasan mengenai transparansi pajak. Sehingga masyarakat itu akan sadar kemana pajak mereka itu
digunakan sehingga masyarakat harapannya itu nanti akan mulai mendaftarkan diri dan usaha mereka sebagai wajib pajak dan membayar pajak tepat waktu. Kemudian, reformasi sistem perpajakan. Dewan Juri, pelayanan pajak itu haruslah dibuat dengan lebih mudah, namun pengawasannya juga harus dibuat lebih baik. Sehingga entah itu mungkin dengan penggunaan sistem digital mungkin. Ini penting, kenapa? Karena saat ini perilaku penggelapan dan penghindaran pajak yang merugikan Indonesia dalam hal potensi pendapatan itu masih sangatlah besar. Bahkan studi itu menunjukkan bahwa sekitar 20% hingga 38% bisnis itu terlibat dalam penggelapan pajak. Artinya apa? Terdapat 20% hingga 38% kemungkinan pendapatan dari pemasukan bisnis itu harusnya bisa masuk pajak. Namun ini hilang karena pengawasannya itu masih kurang. Kemudian, kemandirian fiskal. Fiskal itu tidak hanya mengenai pemasukan, melainkan juga mengenai pengeluaran. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi APBN hingga Mei 2026, Indonesia itu masih mencapai defisit sebesar 180,4 triliun. Ini bisa terjadi karena belanja negara itu mencapai 1.365 triliun, sedangkan pemasukannya hanya di angka 1.185. Artinya apa? Sekali lagi, pengelolaan harus dipastikan efisiensinya. Entah itu dengan memastikan subsidi yang tepat sasaran, pengurangan belanja yang konsumtif, hingga evaluasi dari efektivitas program kerja pemerintah. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak itu juga harus ambil peran. Dalam APBN 2025, sekitar 83% penerimaan negara masih tergantung pada pajak, sedangkan yang bukan pajak hanya sekitar 17%. Artinya ini diperlukan reformasi yang sangat penting, supaya ketergantungan fiskal Indonesia terhadap pajak itu tidak setinggi ini. Reformasi ini bisa dilakukan dengan optimalisasi sumber daya alam, entah itu minyak bumi, nikel, tembaga, dan sebagainya. Kemudian mulai dari keuntungan atau bahkan dividen dari BUMN yang produktif, hingga pendapatan dari kementerian atau lembaga-lembaga lainnya. Oke, mungkin tim pro bisa saja mengatakan bahwasanya solusi yang kami tawarkan itu tidak efektif, entah itu karena rawan korupsi, entah karena itu ribet dan sebagainya. Namun kami rasa bahwa situasi itu juga sama kemungkinan terjadinya pada sisi pro, bahkan akan lebih parah konsekuensinya karena selain meningkatkan beban finansial, benefit yang didapatkan oleh masyarakat pun juga akan berkurang. Sehingga pada akhirnya adalah solusi-solusi yang kami sebutkan tadi itu akan lebih baik daripada peningkatan pajak PPN tadi. Karena dalam jangka panjangnya, solusi tadi itu akan lebih stabil dan tidak akan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami bangga menjadi tim kontra pada mosi kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mengenalkan nama saya Paragraf Tejaya sebagai pembicara ketiga pada debat kali ini. Saya akan mengulangi perdebatan 1, 2, 3. Oke, saya akan mengulangi stand kami. Bahwa stand kami jelas bahwa kami menolak mosi terhadap penaikan 12% PPN sebagai langkah reformasi struktural untuk meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia. Kita tidak menolak adanya kenaikan. Kami tidak akan menolak untuk memberikan kemandirian fiskal pada Indonesia, tapi kami menolak untuk kenaikan menjadi 12%. Ada dua hal argumentasi atau 4 hal yang argumentasi yang teman saya katakan seperti tadi. Saya akan melakukan elaborasi yang lebih lanjut. Yang pertama adalah peningkatan PPN akan membebani rakyat Indonesia itu sendiri. Pertama, kenapa hal ini bisa terjadi? Dengan adanya PPN yang naik, hal ini akan memberikan hal yang lebih negatif di dunia kami ketika PPN itu naik, yaitu dengan terbebaninya masyarakat terhadap pajak seperti yang dikatakan oleh pembicara saya sebelumnya bahwa inflasi terus naik dan gaji yang tidak naik dan adanya pajak yang naik akan memberikan beban keuangan pada masyarakat tingkat bawah dan menengah ke bawah. Hal ini akan membebani masyarakat terhadap pajak, maka akan membuat minat masyarakat untuk membayar pajak menurun. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya kritikan sosial terhadap fasilitas yang kurang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Ketika hal ini terjadi, maka masyarakat menilai bahwa pajak yang mereka berikan tidak teraplikasikan dengan baik terhadap kehidupan mereka. Ketika hal ini terjadi, ketika malah adanya terjadinya kenaikan pajak, kamu akan tahu bahwa peminatan atau kemungkinan manusia ataupun kita sebagai warga negara untuk membayar pajak akan menurun. Yang kedua, hal tersebut juga akan memberikan efek domino, di mana jika masyarakat menilai bahwa PPN ini tidak memberikan efek yang bagus pada mereka, ini akan memberikan pilihan untuk mereka untuk menghindari PPN ini tersendiri. Hal ini bisa terjadi ketika sebagai pengusaha-pengusaha UMKM mengatakan bahwa PPN 12% ini tidak akan menjadikan keuntungan bagi mereka, maka mereka akan menghindari pajak tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi bahwa kemungkinan ataupun terjadinya
penggelapan pajak oleh masyarakat Indonesia ini sangat-sangatlah tinggi, dan ketika pajak ini dinaikkan maka kemungkinan ini akan terjadi menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini akan menjadikan bahwa urgensi yang diberikan untuk menaikkan PPN untuk menjadi kemandirian fiskal akan tidak terbentuk, karena ketika pajaknya dinaikkan tapi orang yang membayar pajak adalah berkurang, maka APBN yang tercipta hanya akan stagnan di situ saja, dan ini tidak akan memberikan kebaikan, malah akan memberikan mudorot dan tidak akan mencapai urgensi ataupun ekspektasi yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua, dengan hal ini maka kita memberikan solusi, yaitu ada cara lain untuk menciptakan kemandirian fiskal. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa dengan solusi yang diberikan oleh pihak kami, oleh pembicara kedua kami, maka urgensi dari peningkatan tarif PPN ini dapat terlaksana tanpa adanya penaikan PPN menjadi 12% yang membebani masyarakat. Dan juga ketika sistem yang dinilai oleh kami memang tidak berjalan dengan sesuai, maka hal ini akan membantu, pembenaran sistemnya akan membantu dengan pengampunan pajak itu sendiri. Ketika pengampunan pajak ataupun transparansi dari pajak itu sendiri sudah baik, sudah bisa dilihat oleh masyarakat, maka keminat untuk masyarakat untuk membayar pajak ini akan menjadi lebih banyak. Dengan perbaikan sistem ini, maka orang yang wajib pajak ataupun orang yang membayar pajak menjadi lebih banyak, dan menjadikan APBN yang meningkat seperti yang kita katakan dan seperti yang pemerintah harapkan untuk menjadikan kemandirian fiskal itu sendiri tanpa adanya peningkatan dari PPN itu sendiri. Yang kedua, kemandirian fiskal sendiri tidak hanya dilihat dari pendapatan dari pajak saja. Ada pendapatan yang yaitu pendapatan non pajak seperti dari sumber daya alam seperti nikel, batu bara dan lainnya. Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam, tapi kita kekurangan dalam untuk merealisasikan atau untuk menjadikan hal ini menjadi sumber pendapatan kita. Dengan kita memanfaatkan kemampuan kita untuk lebih mengoptimalkan pendapatan tersebut, maka pendapatan fiskal untuk menjadi mandiri akan terjadi lebih mudah tercapai daripada kita meningkatkan pajak, dan ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat tidak perlu akhirnya membayar pajak yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua, jika pemerintah tidak melakukan penghematan, bukan maksudnya penghematan ataupun efisiensi ataupun yang lainnya, maksudnya pemerintah memberikan yaitu optimalisasi terhadap pengeluaran, maka kemandirian fiskal ini akan terjadi. Kenapa tersebut? Jika memang di dunia kamu bahwa PPN 12% ini berjalan dengan lancar, tapi pemerintah masih melakukan pemborosan dan pengeluaran APBN tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan haknya ataupun tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka kemandirian fiskal ini tidak akan tercapai. Meskipun kenaikan APBN naik, tapi ketika kita melakukan pemborosan, maka saja tetap kita akan melakukan defisit dan kita akan melakukan utang dari negara lain. Oleh sebab itu, saya menyatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya dan Indonesia tidak kekurangan potensi menerima penerimaan negara. Yang perlu diperbaiki adalah efektivitas pengelolaan dan penerimaan pajak itu sendiri, transparansi dan optimalisasi sistem yang sudah ada. Karena itu, menaikkan PPN bukanlah solusi yang bijak. Kebijakan tersebut memang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga beresiko untuk menurunkan daya beli masyarakat yang akan memperlambat konsumsi dan memberikan beban yang besar pada kelompok yang rawan. Sebaliknya, reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan pajak yang kita tawarkan, efisiensi pengeluaran negara, dan optimalisasi sumber penerimaan lainnya merupakan solusi yang lebih asli dan adil, lebih berkelanjutan, dan lebih menguntungkan bagi Indonesia sendiri sebagai negara dan sebagai kita warga negara Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kami mendasarkan bahwa kemandirian fiskal harus dibangun melalui perbaikan sistem, bukan peningkatan pajak yang membebankan pada warga negara kita sendiri. Dengan hal ini, menurut saya perdebatan harusnya bisa dimenangkan oleh pihak kami, di mana kami bisa memberikan solusi dan membuktikan bahwa di dunia kami bahwa solusi dan sesuatu yang terjadi pada dunia kami lebih baik daripada dunia di pro. Bangga menjadi kontra.